Gunawan Utoyo, Ibu Nita Kurniawati Salim, Tapi Engmukim, Bapak Petrus Suwarno, Maria Teresia Heni Setiawati, Tan Ling Ping, Mahindra Krishna, Lim Po Ting, Suster Kodelisa SPC. Frater, suster, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih, perayaan sore ini akan dipimpin oleh Bapak Uskup Monsinyur Petrus Godeng Timang dan didampingi oleh Romo Etik Adi Susanto. Untuk mengawali perayaan ini, mari kita bangkit berdiri, menghadap ke pintu masuk tempat pemberkatan api dan lilin Paskah, serta mengikuti acara dengan hikmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara, menunjukkan kerana hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara sekalian. Saudari, saudaraku terkasih, pada petang dan malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus seantero dunia mengajak putra-putrinya yang tersebar di berbagai pelosok bumi ini untuk berkumpul dan berjaga serta berdoa. Bila kita melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas kematian dan hidup bersama Dia dalam Allah dalam keabadian. Sekarang api yang akan dipakai menyulut di Paskah akan diberkati. Ya Allah, dengan pengantaraan putramu, Engkau telah mencerahkan kepada umatmu api kemuliaanmu. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati yang murni kami sampai ke dalam pesta cahayamu yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa, dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala abad. Amin. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalaukan kegelapan hati dan budi kita. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Dinyalakan dari api lilin Paskah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah.
Senin Paskah dibagikan kepada petugas liturgi dan kemudian kepada seluruh umat. Tolong disampaikan secara berantai, tidak dipasang dari korek api sendiri. Umat tetap berdiri sambil mengikuti pujian Paskah yang akan dibawakan oleh Frater Daus. Bersoraklah para malaikat di surga, bergiranglah, halukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, kehembakanlah bunyi nafiri. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalangkan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah diarahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas kami melakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagimu Bapa, Allah yang tak kelihatan, dan bagi putramu Yesus Kristus,
Sebab Ia telah melunasi hutang kami, keturunan Adam kepada Dikau. Ia telah menghapus hutang dosa lama dengan darah hatinya. Inilah pesta Paskah, hari anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umat beriman sudah ditandai dengan darahnya. Inilah malam waktu leluhur kami Bani Israel Kau hantar keluar dari Mesir melalui Laut Merah, lewat jalan yang kering. Inilah malam Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus Kau lepaskan dari kedurhakaan dosa. Kau anugerahi rahmat dan Kau persatukan dalam gereja yang kudus. Bersama Kristus. Oh, betapa kasih-Mu Bapa terhadap kami, sampai puteramu Kau serahkan untuk menebus para hamba. Sungguh perlu dosa Adam yang telah dilebur oleh wafat Kristus. Oh, dosa yang menguntungkan, sebab mendatangkan penebus semulia ini. Oh, malam bahagia yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Semoga cahaya suci malam ini mengusir kejahatan, mengambil dosa, memulihkan kesucian bagi yang jatuh, menghiburkan yang berduka cita, menghalau kedengkian, memupuk kerukunan, dan menundukkan keangkuhan. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira
Berkati demi penghormatan-Mu ya Bapa. Bernyala terus untuk menghalau kegelapan malam ini. Semoga nyalanya Kau gabungkan dengan bintang kejora sejati, yakni Yesus Kristus. Ia telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Kini ia bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berdaulat sekarang dan sepanjang masa. Lilin umat dipadamkan, lampu-lampu di gereja dinyalakan. Umat silakan duduk. Kita memasuki liturgi sabda. Saudari, saudaraku terkasih, sesudah kita memasuki Vigili, artinya persiapan Paskah dengan meriah, saat ini marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Kita renungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya dan akhirnya mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah kita berdoa semoga Allah menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada kepenuhan penebusan yang dibawa oleh putranya yang menderita, wafat, dan bangkit untuk kita. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang di dalamnya, Allah berfirman, "Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, serta atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di muka bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan kepada burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan manusia secara mengagumkan, dan lebih mengagumkan lagi karya penebusan-Mu dalam diri kami. Semoga kami bertahan menentang godaan dosa, agar kami layak masuk dalam sukacita surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah, berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang-tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan pengantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan kanan, air sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempat semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir.
Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah pujian ini bagi Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan ini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kerajaan Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Yang menjadi suamimu adalah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak? Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusku. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah takkan menggenangi bumi lagi.
Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka lagi terhadap engkau, dan bahwa aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi guncang, kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjianku tidak akan guncang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Hai engkau yang tertindas, yang dilanggar angin badai, dan yang tidak dihiburkan. Sungguh, aku akan meletakkan alas dari batu hitam bagimu, dan dasar-dasar dari batu nilam. Aku akan membuat pucuk-pucuk tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah takut. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan dijauhkan dari kekejutan, sebab Ia akan mendekat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan aku. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan aku. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan aku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan aku. Marilah kita berdoa. Allah
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga kami Engkau perkenankan mengalami pelaksanaan janji yang pernah Engkau berikan kepada leluhur dalam iman. Semoga jumlah mereka yang Engkau angkat menjadi putra dan putrimu semakin bertambah. Maka gerejamu akan menyadari bahwa harapan para kudus telah menghasilkan buah dan bahwa keselamatan sudah mulai terwujud dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. kepada orang yang berkenan kepadanya. Memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau. Kami memuliakan Engkau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Hamba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. Ampunilah doa kami. Engkau jatuh di sisi Bapa. Kasihanilah kami. Karena hanya Engkau anakku. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Sejenak kita heningkan dan kita doakan dalam hati segala wujud dan intensi kita pada petang dan malam hari ini. Kita juga ingat akan orang-orang yang diintensikan pada misa ini yang tadi sudah dibacakan. Ya Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami diperbaharui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kebangkitannya adalah kehidupan baru bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat berdiri. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, kekal
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti perayaan ini dari rumah masing-masing dimanapun Anda berada,
Ibu dan Bapak, saudari, saudaraku yang berbahagia karena dikasihi Tuhan. Saya mau membagikan permenungan saya mengenai perayaan kita pada petang dan malam hari ini. Ada 3 butir yang mau saya sampaikan. Pertama, ini dalam tradisi gereja disebut Vigili, hari berjaga untuk menantikan Paskah, karena Paskahnya hari Minggu besok. Oleh karena itu, seperti kita dengarkan dari bacaan-bacaan, kita tidak banyak bicara mengenai kebangkitan Yesus, melainkan kita bicara mengenai bagaimana rencana Allah dari awal penciptaan sampai sekarang ini yang berpuncak pada hadirnya Yesus yang sebagai manusia dibunuh dengan keji, dengan sangat menderita, tetapi ternyata seperti kita dengar dalam Injil tadi dibangkitkan oleh Allah. Maka manusia yang hidup dalam kegelapan dosa tiba-tiba hidup dalam terang, sebagaimana dilambangkan dengan bagian pertama perayaan malam ini, yaitu upacara Lilin Paskah. Dari kegelapan ada terang. Dan sekarang ini kata Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma yang dibaca sebagai bacaan pertama perjanjian baru tadi, dengan dibaptis kita ambil bagian dalam wafat, dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu, maka kita hidup dalam terang. Di mana ada terang tidak ada kegelapan. Di mana ada terang tidak ada ketakutan, semuanya dapat dilihat. Yang kedua, pesan pertama malaikat-malaikat pada saat Yesus lahir di Bethlehem ialah jangan takut. Dan sekarang ini dalam Injil Markus tentang kebangkitan itu, pesan dari malaikat juga kepada wanita-wanita itu ialah jangan takut. Kalau kita sungguh percaya bahwa Yesus sudah mengalahkan kematian dan dosa dan segala kuasa kejahatan di dunia ini, maka tidak ada lagi tempat bagi ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup seorang beriman. Amin. Amin. Jangan takut. Pada awal hidup Yesus di dunia ini, pesan malaikat jangan takut. Pada akhir hidupnya di dunia ini sebagai manusia, pesannya juga jangan takut. Jangan takut percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita simak bacaan-bacaan dari kitab Perjanjian Lama tadi, hanya ada 3, seharusnya ada 9. Semuanya berbicara mengenai bagaimana kasih setia Allah dari saat ke saat itu, kendati dosa, pelanggaran dan kejatuhan manusia berkali-kali, kasih setia Allah itu tetap dan tidak berubah. Maka tadi ada lagu mengatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Sebetulnya itulah yang harus menjadi lagu yang utama dalam hidup kita sehari-hari. Bukan lagu dangdut, bukan lagu apa, bukan lagu rock atau reggae. Tapi aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan dalam hidupku. Tidak ada kesulitan dan kesusahan apapun yang dapat mengambil sukacita itu dari kita. Karena kita tahu Allah adalah Emmanuel dari awal dunia ini sampai akhir zaman. Apapun juga keadaan dan situasi yang kita alami saat ini. Pandemi COVID-19 memang kita harus hati-hati, kita semua pakai masker, banyak yang terbatas. Tapi itu tidak boleh menjadikan kita takut, cemas akan hidup kita, akan masa depan kita.
Allah mengatur segala-galanya. Kalau Allah membiarkan itu sudah 1 tahun lebih, itu pasti Tuhan mempunyai pesan untuk kita umat manusia, bukan untuk orang perorangan. Jangan takut. Jangan takut percaya akan Tuhan. Percayakan sabdanya. Jangan takut memberikan dirimu dalam pelayanan. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Keadaan apapun juga yang kita alami, kita diminta untuk pergi mewartakan kabar gembira sampai ke ujung bumi, sampai akhir zaman. Dan karena itu, arah dasar keuskupan kita menetapkan kita diutus sebagai gereja partikular keuskupan Banjarmasin, dan setiap anggota dari kita ini untuk memancarkan kasih Allah, kasih yang setia kepada janji-janjinya dan tidak pernah ingkar janji kepada orang yang percaya kepadanya. Jangan takut memberikan diri, jangan takut datang kepada Yesus, jangan takut melayani sesama. Kalaupun Anda ditolak, kalaupun Anda dibenci, kalaupun Anda mau dibunuh, jangan takut. Karena tubuh kita, kesehatan kita memang berharga, harus dipelihara. Tapi kalau memang itu merupakan alat untuk lebih beriman kepada Tuhan, untuk lebih melayani sesama, terimalah itu. Seperti Yesus menerima kematiannya di salib. Butir yang ketiga, yang jarang saya khotbahkan, tapi sebetulnya sangat-sangat penting. Injil hari ini, yaitu awal permulaan Injil Markus bab 16, bab yang terakhir dalam Injil Markus. Dikatakan setelah lewat hari Sabat, yaitu minggu subuh, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, itu salah seorang rasul, bukannya saudara Yohanes, dan Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. 3 perempuan yang perkasa. Sementara Yudas sudah mengkhianati Yesus, Petrus juga sudah pergi melarikan diri, yang murid-murid yang lain melarikan diri. Perempuan-perempuan yang mencintai Yesus, yang mungkin mulai dengan ngefans, tapi kemudian sungguh mengagumi dan percaya dan mengandalkan kuasa Yesus. Mereka mengikuti dia sampai di Gunung Kalvari. Dan ketika para murid semua masih bersembunyi, mereka yang tidak sempat mengafani, yang mengurus, memandikan jenazah Yesus pada hari Sabat, pada hari Jumat malam, karena sudah mau masuk hari Sabat tidak boleh kerja apa-apa. Lalu mereka pergi ke kubur untuk meminyaki dan mengurusi jenazahnya. Mereka adalah wanita-wanita perkasa, dan mereka adalah tipe, contoh dan model semua wanita yang perkasa. Dan Anda semua yang hadir di sini adalah wanita-wanita perkasa, termasuk para suster. Amin. Ada ungkapan, di balik keberhasilan seorang laki-laki selalu ada seorang perempuan. Benar? Dan perempuan itu adalah istrinya. Mungkin ada juga di other woman, wanita yang lain, bukan selingkuhannya, melainkan mamanya, ibunya. Jadi mohon maaf kepada kita laki-laki, kadang-kadang kita merasa diri perkasa dan hebat sekali. Tapi ketika ada kesulitan, yang paling mampu bertahan, memberikan pegangan kepada seluruh anggota keluarga, bahkan seluruh gereja dalam diri Bunda Maria, mereka yang memberikan pegangan kepada seluruh keluarga, itu adalah wanita seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Maka inilah saatnya, khususnya pada saat pandemi COVID-19, dalam masa perayaan Paskah ini, kita bersyukur kepada wanita-wanita yang berperanan dalam hidup kita, memberikan kekuatan, yang memberikan dorongan, yang menjadi inspirasi, sumber inspirasi bagi kita ketika kita lagi terpuruk, ketika kita lagi down, bahkan mungkin di lockdown oleh keadaan. Tampil wanita-wanita perkasa dalam diri Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka bukan menjadi troublemaker,
pembuat masalah, melainkan mereka menyelesaikan masalah untuk merampunkan ritual seorang yang sudah meninggal terhadap jenazah Yesus. Tanpa mempedulikan mungkin dihardik oleh prajurit-prajurit yang menjaga makam, mungkin akan dibuli oleh orang lain, mereka berani. Itulah wanita-wanita yang percaya kepada Yesus, yang mencintai Yesus dan berani mengambil segala risiko demi kasih kepada Yesus. Dan wanita-wanita itu adalah Anda semua yang hadir di sini. Kami para laki-laki, betapapun perkasa dan gagah juga gempita seorang laki-laki, dia tetap akan bersandar pada seorang wanita ketika belum menikah kepada ibunya dan ketika sudah menikah kepada istrinya. Kita berterima kasih kepada tokoh-tokoh para wanita dalam Injil yang banyak kali disebutkan. Dalam Injil Lukas 48 ayat 1 dikatakan, dalam perjalanannya berkeliling, Yesus disertai oleh sejumlah wanita. Dan wanita-wanita itu menjadi contoh teladan bagi wanita-wanita yang kita kenal dalam hidup kita sehari-hari. Anda wanita-wanita yang masih tinggal dengan orang tua, Anda wanita-wanita yang sudah menjadi istri dan menjadi orang tua dari anak-anakmu, Anda para suster yang wanita-wanita yang hidup secara wadas dan berkomunitas, Anda lah pegangan, menjadi contoh teladan, menjadi memberikan inspirasi, ikut menyelesaikan persoalan-persoalan dan bukan menambah persoalan yang dialami keluarga, komunitas, atau kelompok. Semoga dengan renungan singkat ini kita mendapat buah-buah dari perayaan kita pada petang malam Paskah ini, sampai kita besok pagi merayakan pesta kebangkitan Tuhan. Semoga demikian. Tuhan memberkati. Amin. Oke lagi, kakak yang nyuruh lagi. Kita bangkit berdiri, ada litani orang kudus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Santo Andreas, doakanlah kami. Santo Yohanes, doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Santo Stefanus, doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, doakanlah kami. Santo Laurentius, doakanlah kami. Santa Perpetua dan Felicitas, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Santo Gregorius, Doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Anastasius, Doakanlah kami. Santo Basilius, Doakanlah kami. Santo Martinus, Doakanlah kami. Santo Benedictus, Doakanlah kami. Santo Franciscus dan Dominikus, Doakanlah kami. Santo Franciscus Saverius, Doakanlah kami. Santo Yohanes Maria Vianney, Doakanlah kami.
Santa Katarina dari Siena, doakanlah kami. Santa Teresia dari Yesus, Doakanlah kami. semua orang kudus Allah, Doakanlah kami. Tuhan Maha Rahim, bebaskanlah kami dari segala kejahatan, bebaskanlah kami dari segala dosa, bebaskanlah kami dari kematian kekal, bebaskanlah kami berkat penjelmaan-Mu, bebaskanlah kami berkat wafat dan kebangkitan-Mu, bebaskanlah kami berkat pencurahan Roh Kudus, bebaskanlah kami. Kami orang berdosa, dengarkanlah kami. Semoga Engkau berkenan menyucikan bejana ini untuk kelahiran kembali anak-anak-Mu, Yesus Putra Allah yang hidup. Dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Umat, silakan duduk. Kita akan memasuki bagian pemberkatan air baptis dan air berkat. Saudari saudaraku terkasih, marilah kita mohon kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar rahmat-Nya memenuhi air ini. Semoga semua yang akan dilahirkan kembali dalam Kristus berkat pembaptisan disatukan dalam keluarga Allah. Allah yang Maha Mulia, Engkau menciptakan karya-karya yang agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan berbagai cara Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak saat itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru. Sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra putri Abraham Engkau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian, kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di Sungai Yordan, putramu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan diurapi dengan turunnya Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mohon ya Tuhan, pandanglah gerejamu, dan sudah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggal-Mu. Semoga manusia diciptakan menurut citramu dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan pengantaraan Putra-Mu, kuasa Roh Kudus turun ke dalam bejana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan dengan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pujilah Tuhan, hai sumber-sumber air,
megahkan dan luhurkanlah dia selama-lamanya. Dan sekarang air yang biasa kita sebut air suci yang boleh kita bawa pulang masing-masing akan diberkati. Saudari-saudara terkasih, dengan hati marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita supaya Ia sudah memberkati air ini yang akan dipercikkan atas diri kita, dan supaya kita tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima sejak kita dibaptis. Dirinya bergetar. Dirinya bergetar. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan lagi. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan sawah dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami dari segala kotoran dan noda. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu. Lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan di Mesir. Dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dituliskan oleh Kristus di sungai Yordan, kodrat kami yang telah lancur lebur karena dosa, Engkau perbaharui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima, dan semoga Engkau membuat kami bersukacita selalu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Umat diundang untuk bagi berdiri, lilin-lilin dinyalakan kembali dari api lilin Paskah. Ada kipas ya. Lampu ada. Lampu ya. Kok kamu ada? Sambil memegang lilin yang bernyala yang mengingatkan lilin pada saat kita dibaptis, kita akan memperbaharui janji-janji baptis kita. Dan sesudah itu Anda semua akan dipeciking dengan air yang baru saja tadi diberkati. Sekarang terima mati lampu, lampunya sengaja matiin. Saudari, saudaraku terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa prapaskah selama 40 hari, marilah kita memperbaharui janji-janji baptis suci kita. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji untuk mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus, yang satu dan apostolik. Maka saya bertanya kepada saudara dan harap saudara menjawab dengan tegas
sungguh-sungguh dan dengan penuh penghayatan. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami menolak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, termasuk loto dan segala macam? Hiburan yang tidak sehat, termasuk yang diunduh dari gadget. Ya, Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Selanjutnya, percayakah saudara-saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Ya, saya percaya. Terima kasih atas jawaban-jawaban Anda. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, telah melahirkan kami dari air dan Roh Kudus, dan mengerahkan kepada kami pengampunan dosa. Dengan rahmat-Nya, Ia menjagai kami sampai ke hidup yang kekal. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sambil memegang ini di tangan, Anda akan diperciki dengan air berkat. Percikan akan diberikan. Di dalam ini ada 4, yang di luar ada 3. Menyelamatkan cinta
Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus, putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua pengikut Kristus, ya Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi tanah air kita, ya Bapa yang baik, semoga kebangkitan putramu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut membarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putramu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal, sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, ya Bapa yang Maha Rahim, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perjamuan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi wujud kita masing-masing, kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putramu memasuki Paskah Raya abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lilin dimatikan. Silakan duduk, kita siapkan persembahan kita. Nyanyikan lagu yang baru,
Doalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima serta seluruh Allah Bapa Maha Kuasa, terima dan kuduskanlah roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, agar menjadi tubuh dan darah putramu, anak domba Paskah yang telah dikurbankan bagi kami. Semoga kebangkitannya menganugerahkan hidup baru bagi kami, sehingga dengan iman yang semakin kokoh, semakin mendalam, kami dapat menyongsong masa depan yang semakin cerah bersama Kristus, Dia Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Engkau senantiasa. Namun teristimewa pada malam Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dia anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat yang menghancurkan kematian, dengan bangkit yang memulihkan kehidupan. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersukacita merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga, dan beribadah memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, keberkatian yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Fijri Paskah ini, kami menghadap Engkau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut
Engkau telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu dia memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,